Jadi kalian harus menyimak. Jadi kenapa kita itu sering pembahasan soal treatment itu cukup panjang, ngobrolnya dan segala macam. Bukan karena kita tidak mau menunjukkan ikan-ikannya. Kita pasti tunjukkan ikan-ikannya, tapi ini hal-hal yang perlu disimak, dipahami dan dipelajari. Aku nggak berani masukkan ikanku, karena pengalamanku dia mati malahan. Nah ini teman-teman, ini tadi dijelaskan secara detail ya. Jadi kalau kalian nanti bertanya lagi, mohon disimak. Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fish Room ID. Kali ini aku bersama Mas Toleb. Siapa itu? Toleb lagi. Mobil. Guys, ternyata dia terkenal sekarang menjadi Toleb sejak tak kontenkan. Oke, kita bahas sih Pak, jarane apa-apa. Bro, ini habis dikuras nih. Nah, iya habis dikuras kok. Ini kan tadi Ko Vincent waktu kesini, tadi kan aku lagi ngolor-ngolor selang. Masih diapung-apung juga ya? Ini masih diapung-apung, ikannya masih tak apung-apung. Masih tak apung-apung, ini habis dikuras ini kok. Tapi habis dikuras, wis sacet ngering ini. Ini oren banget ya bro. Ini berarti size-nya udah? Ini 35 kok, 35, 37, dia 35, 36. 35, 36. Nah. Ini yang namanya? Maren. Yang besok ada nggak? Kemarin. Oh itu kemarin, beda ya. Ini maren. Nggak pakai ke. Oke. Ini maren, ini? Itu namanya anti counter. Anti counter berarti gimana ini maksudnya? Karena aku menilai ikan ini speknya kalau untuk spek juri. Bukan spek kontes. Bukan. Spek juri. Untuk spek juri ini kalau dilihat ya hampir sempurna. Wah, coba kita lihat ikan yang hampir sempurna ini. Yang masih mau disempurnakan apa, bro? Ini masih kurang diwarna sama mental kurang set. Wih, edian tapi. Ini kan dari bar sudah rapi, simetris 77, tebel. bentuk sama, tebel, dan warnanya juga. Bunganya yang depan pun udah naik ya? Udah naik. Ini namanya anti counter teman-teman. Anti counter ini dia size-nya ini masih 33, iya 32, 33 kok. Ini kan kemarin aku terakhir ngukur itu masih 30 terakhir ngukur. Cuman kan udah beberapa lama kan mungkin ya 32, 33. Ini kan masih kecil kok kelihatan. Betul. Agak kecil. Tapi ini ngeri ya teman-teman. Jadi apa? Berapa? Loh. Jangan dulu. Loh. Jangan-jangan ada yang mau nuker Barca lagi? Enggak, itu udah yang kemarin mau ditukar Barca itu lagi calling. Ada yang calling. Tapi bukan Barca. Sempet ya adalah. Nanti kalau kemarin berarti yang juara ya itu. Ya, yang juara kemarin. Si Lakes Warang. Nah, gini berarti aku mau bertanya nih sama Bro Tobil. Waktu itu kan kita berdua Fajar ya? Ya, sama Fajar, Mas Fajar. Nah, mau tanya kamu treatment kamu pribadi berdasarkan apa? Berdasarkan frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Tobil. Biasanya apa bro? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan apa aja? Yang pertama itu, Bang, pokoknya apa bang? Bang, lamu 24 jam gak bang? Terus? Bang, airnya pakai ketapang bekat ya bang? Oke, kita bahas dulu itu dulu gimana? Semuanya sudah jawab sebenarnya. Sebenarnya sudah. Di konten-konten sebelumnya kan udah kelihatan loh. Iya betul. Ya, kebanyakan orang. Dan banyak ya yang konten di sini ya. Nah banyak. Frankie segala udah kesini. Cuman kok masih menjadi pertanyaan itu mungkin kalian butuh menyimak. Jadi kalian harus menyimak. Jadi kenapa kita itu sering pembahasan soal treatment itu cukup panjang, ngobrolnya dan segala macam. Bukan karena kita tidak mau menunjukkan ikan-ikannya. Kita pasti tunjukkan ikan-ikannya, tapi ini hal-hal yang perlu disimak, dipahami dan dipelajari. Gitu.
Oke, berarti tadi dari kita bahas apa dulu nih? Dari pakan. Pakan, oke. Nah, pakan ya. Ini mungkin ini kedua kalinya ya, Bu. Ya banyak yang pertanyaan, mungkin ini harus dijelaskan lagi. Nah, kalau untuk pakan harian itu aku pakai pakanku sendiri. Yang kau tahu toh, Ya, banyak orang betul. yang udah tahu pakanku sendiri itu. Nah, 3 hari sekali itu pakai cacing atau udang. Cacing atau udang? Udangnya udang basah. atau udang hidup itu sama saja. Yang penting pakan hidup. Soalnya apa? Udang yang apa nih? Udang rawa. Kalau aku udang rawa, udang kali atau udang rawa. Oke, siap. Pakan hidupnya. Entar itu. Nah, itu 3 hari sekali dikasih itu. Cuman setiap hari harus makan. Nggak pernah puasa ikan-ikan di rumah sama Tidak pernah sekali. puasa. Karena dia makhluk hidup, setiap hari juga butuh makan. Oke. Karena puasa itu menurut saya menyiksa ikan. Itu bukan namanya bukan puasa. Puasa itu setiap hari pasti ada makannya. Puasa itu setiap hari ada makannya loh. Habis maghrib kalau untuk orang muslim. Betul. Kalau sampai Itu beberapa benar sih. hari itu bukan namanya puasa. Ya, betul. Itu namanya betul. menyiksa. Kayak gitu. Dan aku pernah, Bro, memuasakan ikan karena kebutuhan pengobatan. Ya. Karena ada beberapa pengobatan yang ditulis jangan dikasih makan. Ya. Hasilnya apa? Tahu nggak? Cabungnya hilang. Ya, benar. Karena tidak ada suplai protein yang support untuk dia mengeluarkan warna di sisi, Ya. pertumbuhan. Karena itu semua butuh suplai protein. Protein pakan. Pakan. Itu faktor utama. Nah, Tuh. yang kedua itu masalah lampu. 24 Pada jam. nanya lampu. Nanya lampu. Lampu itu aku nggak pernah 24 jam. Lampu itu setiap ketika aku mau ngasih makan kok. Jadi aku ngasih makan itu lampu pasti nyala. Ketika ada tamu yang kedua. Ya. Ketika ada tamu itu pasti nyala. Ya, Nah, siapa apalagi kalau tamunya yang kelihatannya membayar. Harus nyala, guys. ya harus nyala. Nah, sama yang terakhir itu kalau pengen lihat perkembangan ikan. Oh iya, betul. Nah, aku kan selalu lihat, oh ini kadang kan lihat kondisi ikan kok. Oh, ikan ini harus dikuras nggak ya? Harus dianu apa nggak ya? Iya Nah, betul, ini karena ada kamu apa full ya? ketapang ya, jadi nggak kelihatan. Jadi harus aku nyalakan mau lihat, cuman cek kondisi. Nah, setelahnya itu aku pergi, walaupun aku pergi beberapa hari, lampu juga nggak pernah nyala kok. Oh, kalau ditinggal nggak nyala. Ditinggal nggak nyala, tetap mati. Jadi lampu itu jadi nggak pernah 24. Nah, kecuali ikan mau kontes kok. Oh, supaya dia terbiasa. Nah, hamin seminggu biasanya. Full lampu. Hamin seminggu, full lampu. Hamin seminggu itu full lampu. Ikan yang mau Tuh, kontes teman-teman. itu mesti full lampu, nggak pernah mati. Oke, jadi hanya yang mau berangkat kontes di full lampu. Iya, yang berangkat kontes di full lampu. Karena apa? Biar nggak kaget kok. Betul. Seperti itu. Karena di kontes pun nyalanya 24 jam ya. 24 jam. Nah, sama yang terakhir tuh pertanyaan yang banyak ditanyakan juga itu masalah airnya pakai gimana. Air di sini tuh walaupun di kaki pegunungan kok, di sini tuh pakainya pam. Oh gitu. Heeh. Padahal kan harusnya kaki pegunungan Air murni jernih ya. Iya kan? ya, Nah, bagus di sini ya. tuh kaporit ini kan banyak. Nah, ini, oh, kayak gini loh. Ketika dia banyak kayak gini, seperti ini kan nggak parah. Nah, kayak gini loh. Nah, ini kalau juga sampai banyak, aku nggak berani masukkan ikan kok. Karena pengalamanku dia mati, malahan karena dia itu kayak gelembung-gelembungnya nempel di badan, terus dia menjadi merah-merah, kayak apa ya, panas gitu loh. velvet. Kayak velvet itu nanti kalau bisa sembuh, cuman kadang kalau nggak ketolong bisa sembuh dia biasanya venroot. Waduh. Bisa venroot atau nggak bisa mati. Aku Ya, pengalaman ya, seperti ya, itu karena beberapa hampir puluhan ikan dulu pernah mati gara-gara kayak gitu. Belum tahu karena Zaman masih belajar. airnya seperti apa yang harus aku cari kan gitu. Sekarang kan udah tahu, oh kalau air yang seperti ini tuh dimasukin nggak apa-apa kalau gelembungnya segini, kalau segini banyaknya. Kadang itu diisi toh kok sampai airnya itu putih dulu, baru bening dia. Karena air pam itu ya. Nah, iya. Nah, kalau air seperti itu. Nah, terus ketika air seperti itu tak kasih ketapang sampai pekat. Oke. Ketapangnya pekat seperti ini kok. Nah, ini kan pekat semua ini. Oh, hampir pekat. tidak terlihat. Hampir hanya tidak kelihatan kepalanya gini ya. Nah, tak kasih ketapang ini. Ini nanti kan paling tak kasih ketapang.
Nah, terus tak kasih ketapang pekat seperti Jadi itu. salah satunya supaya ikan ini lebih cepat settle di air ini ya. Nah, terus gini kok, ketapang pekat sampai dia mudar seperti ini ketapangnya. Oh, dia akan mudar sendiri. Mudar sendiri, ketapangnya seperti Ini ini. udah agak mudar. Nah, ini pudar kan, ini kan ketapang. Dari pekat seperti ini menjadi pudar seperti ini. Oke. Nah, ini nggak tak kuras kok. Sampai dari ini loh, karena kan kalau nguras itu ada garisnya. Sampai Oke, batas amin. Ini kan ada sampai ininya. habis nyurut. Nah, dia belum nguncup, nggak bakal tak kuras. Oh, tapi bakal ditambah ketapang lagi nggak? Nggak, Jadi didiemin aja. didiemin aja sampai dia nanti nguncup, baru kita fresh, ganti air, ganti semua, baru ketapang baru. Oke. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ini tadi dijelaskan secara detail ya. Detail. Jadi kalau kalian nanti bertanya lagi, mohon disimak Disimak. konten ini karena Bro Tobil sudah menjelaskan secara detail. Jangan sampai kalian tidak menghargai, nanti kalian bertanya lagi dan bertanya lagi. Nah, gini kok, sama satu lagi. Apa nih? Kalau kamu itu gimana ya? Kamu mau progres ikan, kamu pakai cara siapa? Tiru kalau bisa itu semua dari segi air, Oh, betul. dari segi pakan, dari waktunya, dari apa settingannya, lampu itu harus ditiru. Biar kamu tidak menyalahkan, katakan, wah aku sudah meniru ini kan banyak kiper nggak jadi gini. Loh, itu kan kamu itu harus menyimak dulu apa yang dia pakai, air seperti apa, pakan seperti apa. Secara detail. Nah, secara detail kamu pelajari, Ya. terus kamu baru menjalankan Sesuai treatment itu sesuai dengan yang di sharingkan lah. Nah, Gitu. aku sendiri pun masih juga banyak belajar kok. Betul. Aku sendiri, karena apa? Aku sendiri sekarang masih belajar treatment red. Wah, itu PR banget guys, Nah, PR masih banget. belajar. Kalau untuk yellow dikit-dikit bisa lah, tapi kalau untuk red itu masih PR banget di aku pribadi. Sama, karena aku juga pernah tuh progres YS dulu. Sebenarnya belinya dari Om Bio. Yang aku waktu itu ngirim ke kamu, Oh, ya. rencana mau tak jual. Ya, benar. Nah, itu aku dulu kan beli udah lama, karena aku dulu nggak paham apa-apa. Memang dulu bunga di bawah sudah banyak, cuman kan warna dulu tuh pertama tuh abu-abu, bener-bener abu-abu dan cabung nggak ada. Nah, dari situ aku belajar sebenarnya gimana progres yellow. Sekarang waktu tak kirim udah kuning kan ikannya. Nah, jadi aku ternyata dari caranya si A si B tak praktekkan, tak tes yang cocok gitu. Nah, sama gini kok. Kalau untuk kamu itu kebanyakan keeper yang di luar sana berarti ikanku pengen seperti ini, pengen seperti ini. Nah, kamu dengarkan yang nonton. Ikanmu seperti ini. Nah, yang pertama kamu pilih bahannya dulu. Betul. Bahan itu yang kamu bentuk itu pengen seperti apa. Nah, bahan itu kan ada kok. Bunga itu kan dia itu tatanannya kalau yellow itu kan pasti di bar. Ya, tatanan bunga itu pasti di bar. Nah, kamu pengen tipikal bar yang seperti ini, ada kan beda-beda nih kok. Bar tipikal seperti ini. Betul. Dia rapi modelnya. Ya. Nah, ada juga yang bar seperti ini kok. Kecil-kecil kakinya. Oh, Kan? iya betul. Beda kan? Ada juga yang modelnya seperti ini. Tuh. Model seperti ini. Iya. Kamu sesuaikan dulu bahanmu dulu. Nah, Mau yang seperti apa? yang seperti apa? Atau Tetap lihatnya nyarinya dari bahan dari itu ya. bahannya dulu. Kamu tatanan, lebih ke tatanan. Tatanannya mau seperti apa? Nah, kalau aku pribadi rata-rata karena ini kan sudah size junior ya kok. Yang di size juve di sana itu rata-rata barnya 66 karena aku lebih suka ke 66. Oke, jadi 6/6. Seleraku itu 6/6. Terus 6/6 tebel. Jarak antar bar itu deket. Biasanya ya aku perhatiin ya ikan yang ada di tempatnya Bro Tobil teman-teman. Itu barnya yang tebel-tebel ngeblok-ngeblok Ya, lah. ngeblok. Jarang, malah nggak ada ya di sini yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Ya, kalau kecil-kecil ini cuman ini tok. Cuman kan ini kecil-kecilnya itu kan jarak antar barnya kan deket. Itu karena ini kan yang dulu eksperimenku yang bertahan hidup itu cuman ini. Oh, Aku dulu pernah berarti ini eksperimen. udah lama banget ya? Ini tuh udah hampir berapa? Meh 2 tahun nih, 2 tahun. 2 tahun lebih kok. Dari size 23. Walaupun kecil-kecil tuh teman-teman, tapi atasnya masih tebel-tebel loh. Ini. Tuh, dia atasnya masih tebel-tebel ya kan? Yang kecil-kecil di bawahnya, yang turun ke bawahnya
Atasnya lumayan lah. Nah, kalau ikan seperti ini kan pernah ditawar beberapa orang tapi nggak tak lepas loh, karena memang ini punya cerita sendiri. Yes. Punya apa ya, cerita Jadi sendiri. lebih sentimental. Ini sama ini kok, ini ikan pertamaku. Oh ini Jadi ikan aku pertamamu. punya maru pertama dulu kok. Ini. Oh ini. Nah, ini malah jadi batik, bunganya per bar ngisi. Dulu malah kosong dari size 30 juga kok. Cuman ini dari size 30. Dulu 30 kosong. Kosong. Sekarang udah mau ngisi. Warnanya kan juga mau oranye toh itu. Iya betul. Dulu itu warnanya blue juga. Itu ngisi kok. Walaupun seperbar satu. Nah, gini. Kalau tipikal kayak gini, dia mau full bunga susah. Karena apa? Tipikal tatanan barnya itu kakinya kecil-kecil kok. Dia cuma tumpuk satu. Oke, paham. Tumpuk satu. Paham. Jadi cuma tumpuk satu gini tok loh. Ya. Kan ada yang biasanya numpuk 1 2 3 4, ada yang 1 2 3, ada yang 1 2. Nah, kita cari dulu bahannya yang seperti apa. Ya, Karena aku menyarankan ini seperti itu. Dimaksud kecil tadi karena itu yang bawahnya ya. Bawahnya. Jadi kan cuma satu tumpuk ini. Kalau yang ini kan beda nih. Ini kan jadi berapa tumpuk Dia nih? bisa Numpuk kan masuk itu. tumpuk. Nah, itu kalau aku menjadi seperti itu. Oke. Berarti tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan itu. Ya, banyak yang bertanya. Ya kan? Lalu gini bro, misalnya nih, Ya. teman-teman kan kadang progres itu seringkali, ini banyak sih dibahas sebenarnya di kontenku sebelumnya, sama beberapa orang juga, seringkali itu sampai size juve menyerah. Ya. Padahal aku tuh pengen nanya di progres secara keseluruhan ya, progres Maru itu apakah hanya sampai size 20 sih maksimal 30 lah maksimal ikan? Enggak, bisa terus. Ada nggak ikan yang misalnya nih size 30-an itu masih polos, setelah itu naik? Ada, sebentar aku ada contohnya. Happy. Aku tuh kan tadi udah liatin ke Koko. Jadi bahan dari size 30. Wih, ini videonya bisa dikirim nggak ini bro? Oh bisa, nanti tak kirim aja ya. Oke. Jadi Nanti dari size 30 tayangin. itu temanku sendiri kok. Aku pun pernah ngalami. Cuman itu di HP yang satunya yang sebelumnya ini. Nah itu HP-nya yang video lalu. Jadi ini ada nih. HP-nya anyar terus berarti. Nah karena kan HP-nya yang satu itu kan jatuh kelindes apa? Truk. Oh, sudah jatuh terlindas truk ya? Itu data-data ini sebenarnya banyak di situ. Ada dari beberapa bahan. Temen yang aku punya masih sekarang itu datanya punya temanku. Oke. Nah itu kan Koko udah bilang, kalau dibilang itu ikan untuk full bunga dari di size 30 ya, itu nggak mungkin kan? Ya ibaratnya kalau dikasih lihat aku ya, maksudnya kalau Tobil pun nanya, misalnya Tobil nanya aku nih, kok ini lihat ikan ini mau dibeli nggak? Oh ya tidak mau. Ya benar. Tapi setelah melihat waktu dia naik 35 cm, wow. 35 cm dia itu bunga selalu full di kontes-kontes. Dia berangkat dan jadi batik juga ikannya. Nah itu kan juga katakan bilang perawatan itu yang benar akan menghasilkan ikan juga yang gini top. Gitu. Ya itulah kenapa aku sering konten itu berisi tentang sharing. Ya, karena sharing itu ilmu yang didapatkan oleh fighter-fighter atau orang-orang yang sudah mencoba sendiri dan berdasarkan pengalaman, kayak tadi ini pengalaman teman, pengalaman sendiri itu disatukan menjadi ilmu, jadi kita bisa share ke teman-teman. Nah aku cuman gini kok, aku pun kenapa kok kadang bilang, wah punya aku size 20 masih seperti ini, size 20 ini masih seperti ini, punya dia udah seperti ini. Nah start progress itu setiap orang berbeda-beda. Oke. Start progress, katakan gini kok, aku dapat ukuran sama, tapi aku dapat ikan itu ukuran sama, tapi kan startku progress itu kan beda. Ini mungkin dari 1 bulan yang lalu, ini mungkin baru hari ini. Nah untuk menjadikan hasil yang sama itu tidak mungkin kok, kan gitu katakan. Jadi kan ada startnya sendiri-sendiri. Tergantung timingnya. Banyak juga kalau gini, aku juga masalah genetik ikan. Kan ada yang banyak bilang, seperti ini. Ini menarik ini. Kalau aku menyebut genetik itu aku tidak berani. Karena
itu kan maru itu belum ada yang gimana ya penelitian kok. Katakan Oh penelitian iya betul. seperti ini genetik itu. Nah, aku lebih katakan gini, ombyoan dari maru, ya kan? Mungkin satu indukan. Kan itu semua ikan itu kan belum tentu katakan genetik indukannya bagus, anaknya menjadi bagus semua kan juga belum tentu kan Belum gitu. tentu. Belum tentu. Tergantung kita merawatnya juga. Yes. Memaksimalkannya seperti apa kan gitu. Nah, lebih ke apa ya? Bagaimana caramu merawat ikannya biar menjadi lebih bagus. Nah, standar bagus setiap orang itu berbeda-beda. Ya, Kan seperti itu. mau standar yang bagus untuk kita lihat sendiri, mau standar yang bagus untuk kontes, mau yang standar cocok untuk mata semua juri. Nah, benar. Karena setiap aku ngomong ke seperti itu kan kemarin sempat rame-rame juga. Nah, aku kalau nyebut genetik itu enggak belum lah. Karena apa? Genetik itu kan penjelasan dari Koko kan tadi kan sudah panjang juga aku setuju sama Koko karena penelitian genetik itu juga perlu Riset yang cukup panjang. Ya, aku tambahin sedikit. Jadi gini, tadi Bro Tobil nanya aku secara genetik itu ikan itu seperti apa. Aku tidak bisa menjawab kepada Maru karena Maru ini termasuk yang baru. Ya, masih di Cana alam. ini masih baru. Belum ada yang ternak, lalu setelah itu anakannya diternak lagi. Dalam arti, ya risetnya itu harusnya panjang. Karena apa? Aku mau kasih contoh yang sudah ada. Itu arwana, Bro. Waktu aku karena arwana 1 sudah lama. 2, waktu aku ke Kalimantan, aku ketemu langsung dengan breedernya. Ya, breeder. Dan aku sharing, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Dia menjelaskan soal genetik ikannya. Jadi ikannya itu kumpai atau jadi slayer selalu di branding kumpai dan dipatenkan, Bro. Kenapa dia bisa bilang itu sudah menjadi genetik yang bagus? Karena dia berhasil bukan hanya 1-2 generasi, Bro. Sudah 3 generasi dan itu melalui waktu yang lama. Ya. Ada selective breeding. Ya, selective breeding ada. Ya kan? Nah, kalau di Maru selective breeding mungkin sekarang yang bisa baru F1. Artinya apa? Generasi pertama. Oh, ikan ini bagus. Ikan ini bagus. Dikawinkan. Bener. Keluar hasilnya. Itu F1. Nah, kalau kita mau bicara genetik yang bagus yang dibawa ikan ini belum bisa terbukti sampai dia bisa F3. Nah, karena memang harus namanya selective breeding. Ini belum tentu cocok sama ini. ya. Gennya ini belum tentu sama ini. Jadi ketika sudah ketemu akhirnya keluar F2-nya bagus, F2-nya ketemu keluar F3-nya bagus. Wah, itu sudah pasti membawa genetik yang bagus. Itu baru bisa dia. Makanya karena aku melalui riset dan waktu yang lama loh. Lama. Karena apa? Kadang gini kok. Orang progres ya. Katakan 1 bulan 2 bulan atau bahkan tahun. Katakan tahun. Itu bisa berbicara genetik di dalam seperti itu. Aku masih katakan progresnya 2 ikan, mematok 2 ikan. Wah, ini genetik juga bagus, ini genetik jelek. Padahal mungkin ya dari indukannya itu mungkin genetik bagus. Betul. Nah, mungkin cara treatmentnya yang salah atau seperti apa dia tidak bisa memaksimalkan itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada juga ikan genetik yang jelek ya katakan kok. Mungkin diprogres dengan cara yang benar itu bisa menjadi bagus. Mungkin juga bisa. Betul, seperti yang tadi. Nah, seperti yang tadi kan juga bisa. Betul. Nah, teman-teman, itu sedikit sharing kita itu kalau lebih panjang lagi ke depannya mungkin bisa diselidiki dan diriset ketika Maru ini sudah banyak yang membudidaya gitu. Ini hanya sekedar sharing. Sharing. Gitu, teman-teman. Dan juga gini kok, katakan kalau ngomong kayak pada bilang-bilang seperti itu, pada Maru juga ya. Kan banyak yang merawat bunganya pada hilang. Full bunga. Nah, itu gimana juga menjelaskan ngomongkan. Ini hasilnya kan ikan ini berbakat bagus gini. Nah, tapi kalau perawatannya salah itu juga sama saja. Itu penting kan gitu. Kita harus tahu juga. Kalau mungkin untuk yang belum tahu lah katakan untuk meneruskan ikan itu tanya sama yang sebelumnya merawat. Betul. Kalau sudah paham, nah itu baru nggak usah tanya tamu, nggak masalah karena udah paham. Oh, ikan ini mau tak bawa seperti apa kan gitu, karena orang yang udah paham kan gitu. Bahkan aku belikan di Bro Tobil, belikan yang kemarin di kontes. Aku tanya treatment sebelumnya seperti apa supaya aku bisa melanjutkan. Gitu, teman-teman. Oke.
Aku masuk ke pertanyaan terakhir. Ya. Bisa nggak progres instan? Apa? Tuker iPhone ya? Oh, ditukar HP ya? Progres instan. Kalau progres instan untuk pengalamanku sendiri ya juga belum bisa kok, karena maru itu butuh waktu. Oke, Kan gitu. betul. Nggak ada yang instan. Percayalah. Nah, Mosok ya aku mau ngasih makan sehari langsung oren makjling bunganya langsung berontak itu kan Tidak nggak mungkin mungkin. kan itu. Yes. Itu harus semua ada prosesnya dan juga ada pakan-pakan juga yang di luar sana yang berada di pasaran. Kalian memilih juga untuk booster kok. Booster jadi apa? Jadi gini, ikan itu kan banyaknya pakan-pakan di luar sana itu untuk apa toh? Kan untuk membuat treatmentmu itu mempercepat. yes. Kayak ngelengkapin ya. Nah, pelengkapkan gini juga. Aku treatment sak-sae, iwakku nyatane dadi lho. Kan beda. Ada yang jadi itu kan katakan tanpa booster, tanpa seperti ini, dia kan juga menggunakan apa ya? Pakan-pakan alami katakan ya. Yes. Kita mungkin bisa tumbuh bunganya banyak, tapi apa juga bisa untuk ke kontes warnanya harus memenuhi kriteria kontes, Ya, warna kriteria seperti kontes, ini. Itu kan juga butuh harus support pakan ya, lain. Betul. Kan seperti itu. Dan juga jangan apa ya, jangan selalu, yang penting rawat ikanmu sepenuh apa ya, dengan kamu itu merawat hewan, dia itu makhluk hidup, rawat dia juga sebagai makhluk hidup kan gitu. Yes. Kasih makan setiap hari, ketika airnya jelek diganti, jangan pernah disiksa atau apa gini. Jadi rawat ikanmu sebaik mungkin. Oke. So guys, itu sedikit sharing, artinya tetap tidak ada yang instan. Kita progres pasti harus sabar. Sesuai dengan pengalaman semua orang yang tak temuin pasti bilang harus sabar. Jadi jangan kalian dikit-dikit langsung, bang, gua udah gini kok ikannya nggak gini, gua udah ini kok nggak gini, udah ini nggak gini. Sabar, oke? Katakan Kalau kalian sudah memilih bahan yang benar sesuai selera kalian, lalu setelah itu proses yang berikutnya pasti step by step, tidak step by step. instan. Kenapa maru sampai sekarang itu masih mahal? Ya karena itu. Ya betul. Kamu itu sebenarnya bukan membeli ikan, tapi membeli waktu, waktu yang progres seperti itu. Nah ini kan bahan, katakan ini banyak, di sana banyak. Wah ini. Nah ini, lihat ini kan banyak juga. Lah. Sampai Guys. sini. Iki iwaknya akeh banget iki bro, Di sana. sebenarnya bro. Sini juga ada. Ini juve nih. Ini Nah, juga sekarang juvenil. Di sini masih ada, di luar, di rumah satu nih. ada lagi. Di rumah satu nih itu masih 30-an tank kok juga. Oke. Itu masih banyak, itu juga butuh proses. Karena apa? Yes, semua itu butuh proses. Cuman kita memang membawa pakan-pakannya seperti itu untuk mempercepat gitu aja. Apa ya kok? Meringankan lah. Kan gitu, meringankan. Memaksimalkan biar ikan itu bisa menjadi semaksimal mungkin. Yes. Oke, tugas kita adalah kalau kalian ngekip maru progres adalah mencari cara untuk memaksimalkan ikan itu. Caranya dari mana? Sudah banyak yang sharing, semua channel YouTube cara, semua mereka sudah membahas. Jadi kalian pelajari, jangan kalian skip terus, ya kan? Karena penting. Yang di-sharingkan ini pengalaman gitu teman-teman. Nah, oke guys, so sekian dulu aja konten kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Sekarang aku mau tunjukin cara yang lebih instan. Bro, kita tuker iPhone ya.